Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Had 26-27 ya. Tafsir Dzakara ta'ala annahu bawwa'a Ibrahim makanal baiti. Terangake pasir Allah annahu saungkuna Allah bahwa apaneka pataki pasir Allah de Nabi Ibrahim tempat Baitullah, bukan Baitullah tapi tempat belum dibangun. Arsyadahu ilaihi anotuaki Allahu deka makanal baiti ilaihi maring Ibrahim ceidina ria Baitullah, tempat kiblat umat Islam. Wasallamahu lahu wa adinahu fi binaihi. Nyeraki Allah huda makanal baiti lahu maring Ibrahim ban aparing idin Allah lahu maring Ibrahim fi binaihi dalam membangun al-bait. Wastadalla bihi katsirun mimman qala akbai dalil bihi kalaban qauluhu ta'ala riya katsirun pasiran banyak mimman dari orang qala sadabu pasiraman inna Ibrahima huwa awwalu man banal baitah al-atiqah. Saangkuna Nabi Ibrahim panika awala orang bena yang membangun pasiraman de rumah lawas seekar bakin Baitullah wa annahu lam yubnah qablahu. Saungkuna baital atik atau Baitullah panika tidak dibangun qablahu sebelum Nabi Ibrahim ya. Kama sabata fi sahihaini, jadi Nabi Ibrahim yang membangun Baitullah atau kiblat umat Islam sebenarnya bukan sesembahan umat Islam. Orang di luar Islam menganggap Islam juga menyembah berhala, kata Ka'bah itu bukan, hanya itu satu titik yang ditunjukkan oleh Allah. Kalau menghadap beribadah kepada aku, hadaplah, hadap hawali wajhaka syatrul masjidil haram, arahkan wajah hatimu ke Masjid Haram. An Abi Darin kultu, dari Abi Darin mocaaki kau lecang Abu Darin, ya Rasulullah ayu masjidin wudi'a awwalu. Ya Rasulullah, tining masjid napa wudi'a seibangun panapa ayu awalu seawal. Bangunan napa masjid tempat ibadah yang dibangun di muka bumi pertama kali? Qala al masjidul haram, panika masjid haram. Kultu atanya boleh kau le summa ayu maren masjid haram tempat ibadah kimah Baitul Maqdis nang Palestina. Kultu kam bainahuma atanya boleh kau le sapana apa bainahuma jarak waktu antara pembangunan masjid haram dengan masjid Baitul Maqdis di Palestina? Qala arba'una sanatan, panika 40 tahun. Wa qad qala Allah Ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Saungkuna awwalah bait bangunan wudi'a sebangun panapa bait lin-nasi untuk manusia lalladzi yakte panika bangunan bait Bibak seibedai Mekah membarakan seibrokah al ayat ini maca sampean rosakin sampean ada 2 ayat.
Wa qala ta'ala wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Ajen ciaki kaulah maring Nabi Ibrahim dan maring Ismail. Napa saya janjiaki? Yani saya perintahaki antahira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Supaya nyociaki bakna dua Ibrahim dan Ismail baiti dak rumah kaulah tang Roma tempat arah sujud umat Islam. Lit-taifina untuk orang-orang syi'atawab, wal akifina buat orang seitikaf yakni beribadah, war ruk'is sujud dan untuk orang yang salat ruku dan sujud. Wa qad qaddamna dzikra ma warada fi bina'il baiti fi minasihah wal asar. Ampun maka ada kaulah mada fereng warada sedateng pada pama dalam menjelasake pembangunan Baitullah baik dari hadis sahih maupun pendapat sahabat. Bima kalaban barang auna an i'adatihi hauna. Saya tak parlo. Saya nyokopi panapama dari ngolang saya nyokopi dari ngolang ma hauna kita tidak perlu diulang maksudnya sudah cukup keterangan yang lalu. Wa qala ta'ala hauna ada Allah ta'ala nang ayat mangkene bahwa Allah tusrik bi syai'a. Tugas Nabi Ibrahim semekalamba Allah tusrik bi syai'a. Jadi karena tugas pertama dan yang utama dari semua utusan adalah bertauhid. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak aku utus seorang rasul pun dari sebelum kamu Muhammad sampai kepada kamu kecuali ada tugas pokok. Nuhi ilaihi aku wahyukan kepada rasul la ilaha illa ana. Yang kemarin disinggung iman rububiyah la rabba illallah itu iman kelas umum. Maka orang kalau hanya beriman tidak ada Tuhan kecuali Allah, kan tanda dia tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Maha Esa, maka itu model beragama Pancasila masih setaraf dengan agama-agama lain. Oleh karena itu semua nabi ditekankan untuk mengikhlaskan tauhid dalam iman yang kedua. Ya, la tusyrik billah. Jangan kau sama-samakan. Ja'abada'aki sampian. Jangan ada bandingan tandingan ya. Sandingan Allah dengan yang lain. Saya anda sesuatu ibnihi alasmi wahda abangona bakna Ibrahim hu dak baitullah hale atas nama singko wahdi malallah wa tahhir baiti mensucikan bana nyociakina bakna Ibrahim baiti dak baitullah minasyiriki. Maka tauhidnya yang ditekankan tauhid di iman yang kedua, iman uluhiyah, taruhan negeri ya. Maka kebanyakan manusia gagal di iman uluhiyahnya. Semua kalau yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa itu semua beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi itu belum aman untuk steril, bersih dari syirik. Kalau tidak di iman yang kedua, iman uluhiyah, la ilaha illallah.
Maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Negeri sebanyak gagal. Maka yang kemarin disampaikan, agama yang sekarang dari warisan Nabi Isa, agama Nasrani, itu beriman Tuhannya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Ayah. Tetapi ketika beribadah harus melalui berperantara dengan Tuhan Anak, Yesus Karvedea. Dan banyak dari kita yang berperantara dia. Itu masih sama berarti. Ibadahnya kepada Allah, tapi berperantara. Allah itu dat waib, dat yang maha waib. Kalau yang dibuat perantara dat waib juga makhluk, itu namanya membagi ibadah. Sudah sering dijelaskan bahwa tauhid dengan syirik itu berlawanan, tidak mungkin bersatu. Tidak ada muwahhid sekaligus musyrik. Tetapi iman dengan syirik bisa bersatu dalam diri seseorang. Artinya mukmin paling banyak yang musyrik. Kebanyakan orang beriman tapi musyrik itu banyak. Di mana? Di iman uluhiyahnya. Kan ya? La ilaha illallah. Itu konsekuensinya dua tuntutannya. Harapan harus murni kepada Allah, taatnya harus murni kepada Allah. Maka harus dijauhi hal-hal yang memicu harapan bercabang ketika ibadah. Ya, riya saja kalau bisa dihindari, sebab akan sia-sia ibadah kita. Riya yang pakai speaker kebanyakan tuh sulit untuk menjaga riya. Kenapa harus pakai pengeras suara? Supaya didengar orang. Dengan secara otomatis itu sudah riya. Kok ibadah perlu didengarkan orang, dilihat orang, diketahui orang? Harus hati-hati. Dan hindari ibadah-ibadah, doa-doa di tempat-tempat kuburan yang dikeramatkan. Bukan tidak boleh ke kuburan, disuruh. Hanya itu yang memicu harapan kita bercabang di kuburan keramat itu. Ya, ada kata-kata Arya Kapi karena yang disampaikan oleh para nabi tugas utamanya bertauhid. Sampai Rasulullah periode Mekah itu 13 tahun. Itu hanya tauhid terus. Baru masalah hukum, masalah muamalah, masalah akhlak di Madinah 10 tahun. Saking sulitnya untuk mengikhlaskan tauhid. Hari Yesus. Ij'alhu khalisan lihaula'il ladina atatiakina ba'na Ibrahim huda Baitullah Masjid Haram ya. Khalisan de kasih murni meloloh lihaula'il ladin untuk kadisa orang banyak ya'budunallah wahdah la syarikalah. Seibadah ke Allah wahdah halai meloloh Allah la syarikah. Tada sandingan, tada tandingan, tada bandingan lahu kadi Allah. Nah, ya. Ketika pakai perantara berarti itu sudah ada tandingan. Maka manusia yang jauh dari pengajian tauhid, maka pertama kali harus tauhid dicekoki kepada anak didik kita. Kenalkan Allah lewat dalil yang datang dari Allah. Karena manusia begitu mendapati masalah pasti cari perlindungan batin dari si bahaya. Perlindungan batin itu bisa gunung, bisa manusia, bisa patung, bisa dukun, macam-macam. Pasti itu ketika mengalami kesulitan tidak merujuk ke Allah karena tidak kenal Allah.
Itu sudah dalam sejarah sudah seperti itu dari dulu. Maka kenalkan Allah itu siapa? Selain Allah, selain Allah itu makhluk ciptaannya. Jangan bergantung harap kepada selain Allah. Jadi harapan harus murni ke Allah, taatnya murni ke Allah. Taat ke Allah sudah ada contohnya, yaitu praktik agama Rasulullah. Dan ibadah Rasulullah sama sekali tidak lepas dari rukun Islam. Jenis amalan yang ada di dalam rukun Islam, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jangan mencari ibadah di luar itu. Ibadah rokat aja tidak ada dalam rukun Islam. Ibadah selamatan, walaupun di dalamnya banyak amalan syariat, tapi niat orang beribadah itu apa? Namanya yang diniatkan. Innamal a'malu namanya. Ada undangan, ada acara apa di rumah kamu? Saya mau maulidan, mau cocokan, mau kholan, pasti itu. Yang diniati adalah nama bungkusnya. Jangan dibahas di dalam, karena yang namanya sedekah kapan saja tidak terikat. Fattaifu bihi ma'rufun tining orang se'atawab bihi ibaitullah ma'rufun panika ampun kenal wa huwa akhussul ibadati tining tawab panika khusus ibadah yang khusus indal baiti di baitullah. Tidak ada tawab lain ya. Diamannya ada tawab di kuburan. Yang memimpin adalah orang yang ditokohkan ketika datang ke sini. Hati-hati ya. Habib-habib yang dari Yaman karena pakai surban, pakaian. Islam bukan pakaian, tapi pemahaman, ilmu. Di acara setiap bulan Sa'ban harus ibadah nang kuburan. Tawab. Tidak ada tawab selain di Baitullah. Fa innahu sangkuna kelakuan la yub'alu panika ta'ibi sailakoni bibukatin isitung tempat milar radisi wa panapa laena ibadah siwa bukan ya. Siwahu ya. Insyaallah siwahu ya. Selaina tawab ibaitullah aja. Ta'u lakune tawab isitung tempat di siwahu atau siwahu laina baitullah. Al-qaiminah mibis salat, orang yang berdiri bisa diartikan orang yang beribadah. Walihada qala warruk'is sujud faqarrana at-tawafu bis salat li'annahuma la yusra'ani illa mukhtassaini bil baiti. Gandeng kurina digandeng panapa tawab dengan salat. Karena sangkuna tawab dan sholat sama kan aja, syaratnya sama, harus berwudu. Namun dalam tawab bisa berbicara bisa ya, dan tidak ada bacaan yang khusus dalam tawab itu, tidak ada. Hanya syarat harus suci dari hadas. Lianna huma karsun wa tawabban dan sholat panika tidak disyariatkan illa mukhtassaini kecuali dikhususkan bil baitullah. Artinya tawab harus di baitullah, sholat harus menghadap baitullah. Ini harus bercerita tentang Nabiullah Ibrahim sebagai Abul Anbiya, keturunannya banyak yang menjadi nabi rasul. Keturunan Nabi Ibrahim banyak yang menjadi nabi, jadi rasul. Kenapa? Karena yang paling murni tauhidnya itu luar biasa. Nabi Ibrahim berjuang mati-matian untuk mempertahankan tauhid dia. Sampai orang tuanya harus berpisah dengan orang tuanya yang tidak bertauhid. Sampai dibakar.
pertahankan tauhid dia. Maka ni Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Tada Ibrahim, Nabi Ibrahim panika beragama Yahudi, beragama Nasoro. Coba Nabi Ibrahim itu diteruskan oleh Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi umat Nabi Musa, Nabi Isa sudah putus Nabi Ibrahim. Itu putus. Padahal itu keturunannya deh. Walakin kana bada Ibrahim hanifan, panika seloros. Musliman, pasrah total kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Ali Imran 67. Sekoca Hanifiyah aja agama Nabi Ibrahim. Dan semua nabi Hanifiyah guna. Hanifiyah ku apa? Lurus, mustaqim. Sebut lagi biasanya Hanifiyatus samha. Lurus, tegas tapi toleran. Orang Islam harus begitu. Kita harus lurus ke tauhid, taat kepada syariat. Tapi kita jangan paksakan kepada orang lain. Harus toleransi dengan orang lain. Silakan kamu, tapi kalau masalah tauhid tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Itu pokok dari agama. Maka di Al-Quran fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wal hanif wal muslim, orang sepasrah. Sumi badilikah limailihi wa undulihi anisyirki wa umuril jahiliyah ila tauhidillah. Saya kocak apanya mana hanif karena berpaling ya, berpaling dari syirik dan urusan jahiliyah, berpaling menuju tauhid ya, lurus, tegas, toleran yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam ini agama fitrah. Islam agama bersifat manusiawi. Manusia pada dasarnya bersifat islami. Artinya kalau orang tidak beragama Islam, dia akan goyah hidupnya, tidak akan tenang. Demikian juga agama Islam bila diterapkan secara benar, pasti sesuai dengan batin semua manusia, karena Islam bersifat manusiawi. Coba kalau agama non muslim, agama Katolik, itu kiainya tidak boleh kawin, kan tidak manusiawi, itu menyiksa diri. Islam tidak apa-apa kawin, itu Islam, bukan menjadi cacat agamanya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini manhaj salaf songkun, hadapkan wajah hatimu lid-dini marang agama hanifan hale seloros, agama Nabi Ibrahim. Apa dia? Itu fitrah Allah, fitrah dari Allah, di mana Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah dia. Jadi melok bertauhid goyang. Tidak ada pergantian dari ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ada kena ya. Nabi Ibrahim itu hanif, lurus ke tauhid, terus ke taat, dan zahid. Yang kemarin zahid ngerti, zuhud. Zuhud itu orang yang selalu terikat dengan Allah, terikat dengan Allah, mengikatkan hidupnya dengan Allah. Maka ini pelajaran yang
di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah yang tidak mendidik ini, tidak zahid. Yang mazahid laisa zuhdu bi alla tamlika syai'a walakin zuhdu alla yamlikuka syai'u. Apa saya baca? Zuhud itu bukan berarti kamu harus tidak memiliki apa-apa, tetapi kamu batinmu tidak dikuasai, tidak bergantung, tidak terikat kecuali hanya kepada Allah. Jadi ketika ada lomba berbarengan dengan sholat 5 waktu, orang zahid, orang zuhud pasti tinggalkan dulu acara program manusia itu. Ada pendidikan yang kurang baik, lomba di tengah-tengah sholat 5 waktu, tinggalkan dulu itu, terikat dengan Allah, karena semua akan kita tinggalkan, kita kembali kepada Allah, dan ketaatan kita dipersembahkan di hadapan Allah. Allah selalu melihat kita, tidak pernah jeda. Jadi program Allah harus didahulukan. Itu orang zahid. Mendengarkan adzan, sudah perhatikan, hargai agar kamu berharga di mata Allah. Saya sangat menyesal kalau di pondok pesantren, di madrasah ada acara program manusia, didengar adzan diteruskan, sholat ditinggalkan berjemaah, sekedar menuruti lomba. Subhanallah, apa harganya? Hargai Allah agar kemanusiaan kita berharga di hadapan Allah. Itu hanifiyah, sifat dari Allah, sifat dari agama Ibrahim yang ikhlas ibadah kepada Allah, bersih dari syirik. Tadi la ilaha illallah, ibadahnya hanya dengan yang diajarkan atau yang disyariatkan Allah, yaitu ajaran yang diajarkan, amalan yang diajarkan oleh utusannya dia. Oleh karena itu ahli kitab Yahudi Nasoro dan orang pelaku bid'ah dan ahli bid'ah ini keluar dari hakikatnya, keluar dari agama Nabi Ibrahim. Jadi ngaji boleh ahli kitab Yahudi Nasoro dan pelaku bid'ah serta ahli bid'ah. Kalau pelaku bid'ah tidak mengerti bid'ah, tetapi ahli bid'ah orang yang mempertahankan, membela kebid'ahan, semua itu keluar dari agama Hanifah, agama Hanifiyah Ibrahim. Kenapa? Mereka memisahkan Allah dari utusannya, karena ibadah kepada Allah dengan amalan yang tidak diajarkan Rasul. Semua ibadah kepada Allah kalau tidak diajarkan oleh utusan Allah, berarti itu bukan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin surat An-Nisa 69, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina. Jadi lurus dari nabi yang pertama sampai nabi terakhir, cara agamanya situ manhaj nubuwah atau manhaj salaf, tidak memisahkan ketika ibadah Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengadakan acara peribadatan, praktek agama dengan khol, dengan setelah sentopa, lebaran ketupat, dengan maleman selikur, pitulikur, dan 5 likur ya, kan beda sekebian ya. Itu berarti kita ibadah kepada Allah tapi melepaskan Rasul. Bahaya kan? Karena ibadah kita tidak pernah diajarkan. Diajarkan artinya 2, tidak pernah diabalkan Rasul, tidak pernah disetujui. Maka tadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul tidak dipisahkan, faulaika, orang yang seperti itu, ma'alladzina an'amallahu alaihim, orang itu kelak akan berkumpul dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, dari nabi, syuhada, sholihin. Inilah yang kita pinta kepada Allah, kita mohon kepada Allah dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim.
tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus, kan hanifan ya. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, cocok ini. Cocok, tidak memisahkan. An'amta alaihim, orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan mereka yang dimurkai, bukan orang yang tersesat. Ini nak cocok. Siapa taat kepada Allah dan Rasul tanpa dipisahkan, yakni ibadah ke Allah dengan amalan yang pernah diajarkan oleh Rasul, maka kelak akan bersama dengan para nabi. Maka ajakan Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ya 64, ya qul ya ahlal kitab, katakan Muhammad wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ayolah bersatu dalam satu kalimat antara kami dan kalian semua. Apa itu? Bertauhid, alla na'budu illallah, jangan kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Berarti kibur la ilaha illallah, wala nusyrika bihi syai'a, yuk kita tidak syirik kepada Allah. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba, tidak saling mempertuhan. Apakah manusia ada yang bertuhan kepada manusia? Ada. Kata Rasulullah, setiap halal haram yang ditentukan oleh manusia, kalau bertentangan dengan syariat Allah, kamu ikuti, kamu telah bertuhan. Halal haram hanya Allah, maka hati-hati. Diajak, waqad amarallahu ahlal kitab wa ghairahum ayya'buduhu mukhlishina lahuddin hunafa, ya hanifan. Nabi Ibrahim ya merintah Allah dan ahli kitab ben lainnya supaya ibadah mereka de Allah mukhlishina lahuddin, hale mengikhlaskan ibadah, ad-din ada ibadah, hunafa lurus dak syariat. Fabaddalu wa tasarrafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tetapi ahli kitab dan orang ahli bidah gelak menukarnya. Nukar. Cuma sayang mereka tidak menyadari bahwa sambungan guru kita kepada Rasulullah ternyata tidak setara dengan sambungan ilmunya. Kita beragama tidak nyambung kepada Rasulullah, tetapi guru kita bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jaminan memang. Maka Nabi Ibrahim diganjar oleh Allah setelah benar-benar berjuang untuk tauhid. Hari lambat saya pada apa? Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaq wa yaqub wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya. Saampona memisahkan di Nabi Ibrahim dengan kaum Nabi Ibrahim dan dari orang tuanya juga, maka aku beri hadiah Ishak dan Yakub, kedua-duanya keturunan Ibrahim yang diutus menjadi nabi. Wa wahabna lahu min rahmatina wa ja'alna lahu lisana sidqin aliyya. Beri Nabi Ibrahim dari rahmat. Pas Nabi Ibrahim sampai dimasukkan dalam selawat selalu dimintakan hari kocak lisana sidqin, sebutan yang semua agama Yahudi Nasara mengakui Nabi Ibrahim, cuma sebutan beda. Bram Abraham. Wa qaluhu ta'ala wa'adzin fin nasi bil haji, manggil ba'na Ibrahim fin nasi teku ayat bin nasi dalam munasabil haji untuk berhaji. Nadih fin nasi bil haji da'iyan lahum li haji hadzal baitil ladzi amarnaka bi binaihi
manggil Bani Ibrahim imonos saja, panggil manusia untuk berhaji, da'ian hale menyerukan lahum maring nas untuk ibadah haji Baitullah. Seampun merintah kaulah kahda Bani Ibrahim bibinaihi untuk membangun bait. Pada Quran annahu ta'ala annahu qala pas disebutake wa dzukira annahu da sang Ibrahim panika ada ya rabbi kaifa ablughun nasa wa sauti la paduhum. Ya rabbi katina pamade pa kaula da manusa wa sauti hale tining suara kaula panika tak nembus sauti hum dan nas sero panggil di Mekah karena semua manusia di permukaan bumi ini harus dipanggil oleh Nabi Ibrahim untuk beribadah haji. Faqala nadih wa alainal balau, silahkan panggil Ibrahim wa alaina ben panika tanggung jawab sengko al balau tining menyampaikannya. Maka semua hati orang ingin ke Mekah dia, ingin haji. Faqama ala maqamihi, maka berdiri Nabi Ibrahim di tempat Ibrahim. Wakilah alal hajar, di hajar hijir ya, atas hijir Ismail. Wakilah ala sofa, di gunung Sofa. Wakilah ala Abi Kubais, ada yang kena sekoca Abi Kubais tempat Nabi Ibrahim manggil. Maka dulu orang Indonesia terutama itu royokan naik ke batu besar aja untuk memanggil keluarga yang ditinggalkan. Ramai. Nah itu yang kemarin disebutkan Mekah itu ada dua ya. Ada tempat mubarakah, yaitu tempat-tempat yang memang ada tuntunan syariatnya, seperti Masjid Nabawi, Masjid Mekah mubarakah. Masjid Madinah sholat satu kali bisa berpahala 1000 lipatannya ya, bukan kalinya. Di Mekah bisa 100.000. Kalau berangkat dari rumah atau dari hotel ke Masjid Quba di Madinah, itu sholat 2 rakaat bisa berpahala umroh ya. Berpahala umroh. Ini tempat mubarakah. Sedangkan gunung-gunung kebanyakan itu tempat bersejarah, bukan tempat mubarakah. Hari yang tidak ngerti dia banyak lah. Orang-orang Indonesia ketika ke Mekah ke gunung-gunung, gunung Jabal Hud, Jabal Hud, Jabal Jabal Nur, Jabal Jabal Rahmah, arek nulis sampean. Nah itu tidak ada. Teti Jabal Rahmah nang Arfa, kocak Rahmah tempat kasih sayang, maka orang menyeret cucu itu oleh desa. Nyabe nyabe tolesan. Arya mengada-ngada, itu tidak boleh. Ya tidak boleh. Jadi Mekah yang harus diperhatikan ada tempat mubarakah yang ada tuntunan syariatnya, ada tempat bersejarah seperti Hudaybiyah. Ada masih ada ya orang yang umroh dari Hudaybiyah, padahal bukan mikot itu. Itu Rasulullah dibaikot, tidak boleh masuk Mekah di sana, lalu terjadilah Bai'atur Ridwan, perjanjian. Lo sampai ke Mekah, abali ke Madinah Rasulullah. Maka itu tempat pembaikotan. Kalau sekedar tempat bersejarah kita mau mengunjungi silakan. Tapi tidak boleh kita dibuat mikot. Bahwa ya. Jadi Jabal Kubais setia ada dia. Dorje oklo orang bulan saya ke istana. Padahal untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Wa qala adabu pasir Nabi Ibrahim, ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahajjuhu.
wahai manusia, saungkuna pangerana sampeyan Tuhan kalian semua ini telah menjadikan, membangunlah bait, maka silakan haji kalian semua huda bait. Wa yuqalu, pas ijabab itu buaki, innal jibala tawadu'at, sungguh gunung-gunungnya tunduk, hatta belaw sautu arja al ardi, sehingga depak suara Nabi Ibrahim dan semua semua jajahan bumi, semua tempat di bumi, wa asma'ah mampil arham, mendengar juga man bayi yang ada di kandungan ibu, wal aslab yang masih ada di tulang belakang bapak ya, laki-laki. Wa ajabahu kullu syai'in sami'ahu min hajar wa madarin wa syajarin. Menjawab huda suara Ibrahim kullu syai'in, setiap makhluk, sengiding syai'in, wajabahu ajawab huda panggilan Ibrahim kullu syai'in, segala sesuatu, semerang kullu syai'in huda suara Ibrahim, baik dari batu, dari tanah, dari pohon-pohon. Wa man kataballahu annahu yahujju ila yaumil qiyamah, dan orang seampun netepaki Allah Ta'ala annahu da sampun man panika bakal haji sampai hari kiamat je ngiding kapi. Wah labbaik Allahumma labbaik, maknanya dia ya Allah kaulah ajawab panggilan, labbaik kaulah ajawab panggilan, Allahumma ya Allah labbaik kaulah ajawab panggilan dia kapi. Hada matmuma warada an Ibnu Abbasin wa Mujahidin wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubairin wa wairi wahidin minas salaf. Hada penjelasan ki buruk panika kandungan kalimat dia. Saya datang pada pema dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan bukan hanya satu orang dari ulama salaf. Wallahu a'lam deh. Saya akan bercerita tentang ria kengi cerita akin Nabi Ibrahim pernah istrinya Siti Sarah paling cantik sejagat dengan pernah Nabi Ibrahim ke Mesir ya, dari Palestina ke Mesir, kemudian di sana ada raja yang suka mengambil istri orang lain, jadi ada kelainan jiwa. Kalau bisa mengambil istri orang lain, dia merasa puas dia. Maka dikala itu pengawal kerajaan itu menemukan Nabi Ibrahim pendatang membawa istri yang cantik, dilaporkan ke raja. Kemudian dipanggil Nabi Ibrahim. Ketika dipanggil, ini apa kamu? Nah, di sana Nabi Ibrahim berdusta. Ini saudara saya, saudara seiman, tapi istrinya sebenarnya diambil. Ketika masuk istana mau dijamah, diusili, ya, digerayangi, dijamah, tapi spontan tangan raja itu langsung tidak bisa bergerak. Itu hebatnya. Ini apa-apaan ini? Coba doakan, minta kepada Tuhan kamu, kata raja. Minta kepada Tuhan, didoakan, langsung sembuh seketika. Berulang-ulang sampai 3 kali. Akhirnya diam-diam di dalam batin raja mengakui kehebatan perempuan yang cantik ini. Sehingga dilepaskan itu, diberi hadiah budak perempuan juga namanya Hajar. Kembalilah Nabi Ibrahim sekarang punya budak namanya Siti Hajar. Dihajar. Kemudian Nabi Ibrahim sudah berumur 86 tahun ya. 83 tahun, sekitar 80-an, tidak punya anak. Istrinya mandul, sudah sangat tua ya. Kemudian saran dari istrinya, karena Nabi Ibrahim sangat mengharapkan pewaris keturunan dari Nabi Ibrahim, disarankan oleh Siti Sarah supaya mengawini Siti Hajar.
Ternyata ngawin Siti Hajar lebih dulu punya anak. Dari terjadi sedikit kecemburuan, akhirnya diperintah oleh Allah agar Nabi Ibrahim berangkat ke Mekah. Ya, so penikah. Sambil gendong anak berangkat ke Mekah yang di sana masih kosong, tidak ada apa-apanya, tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan. Ya, Nabi Ibrahim sampai tidak tega. Ketika Nabi Ibrahim di Mekah membawa bayi masih digendong itu, ditinggalkan di bawah pohon. Di sini ada bekal air dan kurma. Lantas Nabi Ibrahim tidak tega, langsung berangkat Nabi Ibrahim. Ditanya oleh Siti Hajar, ini mau kemana Ibrahim? Kami kok ditinggalkan sendirian di sini di tempat yang kosong ini. Apa ini atas perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya menjawab, iya, ini perintah Allah. Idan lam yudayyi'ana. Kalau demikian, maka saya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Waktu terus berjalan, kemudian sampai bekal ini habis, airnya habis, kurmanya habis. Ini tidak makan sehingga tidak mengeluarkan air susu. Anaknya meronta-ronta, bayinya meronta-ronta. Ya, Nabi Ibrahim sampai berangkat ke sana, begitu tidak kelihatan, berdoa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya. Jadi berdoa dari jauh karena tidak tega melihat bayi dan istrinya ditinggal sendirian. Tapi ini perintah Allah. Itulah Hanifan, Zahid. Luar biasa. Sampai akhirnya begitu Nabi Ibrahim hilang, waktu berjalan anaknya nangis meronta-ronta, tidak tega. Akhirnya sebagai manusia hanya mencari-cari ke Gunung Sofa, memanggil orang-orang, melihat orang tidak ada, kembali lagi ke bayi. Tidak tega melihat bayi, berangkat ke Gunung Marwah. Itu sampai 7 kali. Jadilah sekarang sa'i. Sampai terakhir 7 kali ada suara memanggil malaikat Jibril bahwa di sini ada air, tumbuhlah air. Ini belakangan, tapi penderitaannya luar biasa. Jaraknya kurang lebih 500 meter ya, 1 kilo, setengah kilo. Mondar mandir sendirian, melihat anak nggak tega, orang tidak ada. Maka jawaban malaikat Jibril adalah air Zam-Zam. Karena orang yang berjuang dengan menegakkan tauhid, walaupun penderitaan yang dihadapi itu bagian dari resep, bagian dari ujian, maka jawabannya pasti manis dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim begitu Nabi Ismail mulai besar, datang lagi perintah Allah. Kan coba ingat, tidak pernah punya anak, satu-satunya Ismail ya. Kemudian di belakang Siti Sarah ternyata sudah tua, punya anak juga, Ishak deh. Anak yang diharap Nabi Ismail membangun Baitullah itu kemudian perintah dari Allah harus disembelih. Subhanallah. Taat Nabi Ibrahim. Hari ayat deh. Cuma saya tidak akan membacanya, tidak terlalu panjang. Cuma itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Setelah kedua Nabi Ibrahim Ismail, Nabi Ibrahim kan tidak berkumpul dengan Nabi Ismail, tapi datang ke Nabi Ismail mengatakan, saya ternyata bermimpi, saya menyembelih kamu. Kalau mimpi Nabi itu wahyu, ya, mimpi. Bagaimana pendapat kamu? Kata Nabi Ibrahim,
Ya kalau itu perintah Allah silahkan laksanakan. Falamma aslama, kedua-duanya pasrah kepada Allah dan telah memiringkan keningnya, dipiringkan untuk disembelih. Luar biasa, tak bisa kita membayangkan. Jadi kadang-kadang perintah Allah itu tidak selaras dengan perasaan kita, tapi ikuti saja. Kata Nabi Ismail, saya punya pakaian putih. Ini satu-satunya pakaian saya. Nanti setelah saya meninggal dunia, dibungkus dengan apa ayah? Coba lepaskan dulu pakaian saya, agar tidak terkena, bisa dibuat bungkus nanti ini. Apa kata anak? Terus dia pas datang panggilan, Fanudiya min khalfi, ada panggilan dari belakang. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kamu telah memenuhi janji yang dalam mimpi itu. Faltafat Ibrahim faida bikabsin abyad akron. Lalu menoleh Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ismail daripada iyo kena lamiring je bismillah ifulli ya subhanallah. Ada sampai dia lepaskan baju saya sebab tidak ada bungkus untuk kain kafan saya. Coba iman siapa yang seperti itu? Begitu disembelih diganti kambing, ada panggilan, sudah kamu telah memenuhi, membenarkan mimpi yang aku kirimkan, maka bergantilah kambing kibas putih bertanduk. Itu sedikit tentang kisah Nabi Ibrahim. Ini bagian dari mempertahankan tauhid, maka akan berbuah manis. Hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ini Rasulullah. Ini jalanku, jalan yang lurus dari Ibrahim. Saya mengajak kepada Allah ala basiratin, asas dalil yang jelas. Ana saya, kata Nabi Muhammad, wa manit tabani, dan orang yang mengikuti saya, wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, sama, semua bertauhid. Saya enggak tauhid dengan tauhid. Kalau tauhid kita suci, bersih, ikhlas, maka dipastikan kita akan berbahagia kelak. Karena yang kemarin disebutkan ada ilmu pasti dalam Islam, apa kena? Tauhid pasti ke surga, syirik pasti ke neraka. Man mata la yusyriku billah la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa meninggal dunia tidak syirik kepada Allah atau bertobat dulu lalu meninggal dunia, dipastikan masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa meninggal dunia dalam kondisi syirik kepada Allah, belum bertobat, maka dia dipastikan ke neraka selamanya. Wallahu a'lam.